Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek buat selalu anu kubur iki Pak Ustaz. Sugul Kubur. Oh kubur. Lanjut nggih. Nek kene ini setiap membaca talqin ini disertai dengan artinya niki Ustaz. Oh nggih. Ya, assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tahun terbuka kubur nah. Ya dah. Petang dasar tahun. Oh, enggak beda. Nah, beliau. Lanjut. Baik. Nah, Terus pertanyaan. Ya, sekira-kira yang ngombe kaino deh terima ke amal-amalan si ijazah nino ke mana wah. Nggih, lanjut. Ya, lanjut Arsenal Karaski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Nih yang beratap ya. Yang ingin saya tanyakan tentang mengingat mati. Ya. Lanjut. Ya, mengingat mati. Mungkin hal yang biasa kita dengar kalau orang tua kita rajin beribadah karena kan sebentar ingin mati. Apa songkat? Oh, logo nasi nongkatnya. Hal biasa, masih luar biasa, mungkin anak baja mengingat mati. Dari umur-umuran masih kerjakan baja. Terus masih menggebu-gebu. Nah, mungkin bedanya dia kebetulan tips and trick doang. Tips and trick. Selalu istiqomah untuk tetap mengingat pada kematian dan tidak terlena. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan si pertama, bismillah. Bau ke kira-kira artian talqin ini bau ganti dan itu mungkin akan lebih berkesan dia seperti itu. Ya. Lagu sang belo juga melak jarina. Lamun artian ya. Ada sebagian tuan guru ini artiannya langsung. Idza ja'akal malakanil muwakkalani bik. Kalau datang nanti dua malaikat, katanya kan kepadamu, fala yufzi'aka wala yurhibak. Maka jangan gentar dan jangan pernah bersedih. Fa innahuma khalqum min khalqillahi ta'ala azza wa jalla. Karena mereka itu juga merupakan makhluk dari makhluk Allah yang sama seperti dirimu. Fa idza sa'alaka, maka nanti jika engkau akan ditanya, marabbuka, katanya kan, saya Tuhanmu, katakan, bisa saja, apa sih yang enggak bisa? Nih, kecuali dalam salat ditekan artiannya. Dalam salat dia langsung batal, Allahu Akbar. Terus langsung udah terjemahnya, Allah si paling blek, misalkan seperti itu ya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji kembali kepada sida Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, ya, Ar-Rahmanir Rahim, si Maha Pengasih, Kanca Maha Penyayang. Itu bisa jadi 1 jam nanti kita sholat. Kalau gue nak kanggo dalam sholat batal sholatnya. Dia terkanggo, ya, tidak boleh. Nah, kalau dalam talqin boleh apa tidak? Boleh. Kanggo. Ya. Jadi seperti itu. Silakan. Nah, nanti dicoba aja nanti di kubur itu, dites ya. Siapa besok yang mau meninggal dites langsung itu. Ya. Artinya diusulkan gitu kan. Misalkan Bapak Tiang nalkin gitu, langsung terjemah langsung Bapak, enggak gitu. Ya. Ya, keren itu mah. Boleh, ya. Boleh, silakan. Bau doang, lagu taker dong dengan cuma ngeremon terus ya. Cuman lalu maka cekat nalkin kan. Memang yang nganu lamun tele dengan per ini yang nganu pernah ya. Nebeloan sekadi ngeremon, nepontaan jadi raosan. Begitu. Makanya kalau mau mencari keridhaan manusia di muka bumi ini, itu dikatakan oleh ulama ghayatul la tudrak. Itu adalah harapan yang tidak akan tersampaikan. Ya. Cita-cita yang tidak akan pernah terwujud. Ingin menjadikan semua manusia ridho terhadap dirimu, itulah cita-cita yang akan tidak pernah terwujud. Pasti nara. Jangankan manusia model-model taita, baginda Rasul saja dari tubuh keluarga beliau, arak si mendukung, arak si Rasulullah. Coba siapa Rasulullah itu? Kan terkenal. Ya, julukan beliau dipuji dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji kekasihnya Muhammad. Sungguh pada dirimu duhai Muhammad terdapat akhlak yang sangat agung. Allah yang langsung puji. Lo budak ka ngeno mesi doang arak manusia dia demen. Apalagi kamu dalam model itu. Ya, si kadang-kadang rawas keceplosan nyakitin aten dengan dia kadang-kadang itu nyakitin dengan silakan datang nyakitin. Nah, yang ngeno kuno dunia ini. Jadi yang ngeno Jadi lamun tegen ngartia ya siap-siap wah. Siap-siap dengan arak dengan ngajum, siap-siap arak dengan si nyindir, siap-siap arak dengan si ngerante nyumpak, menarak doang itu si ngelongkon ini. Jadi bobo doang, silakan. Nah, nanti coba pelungguh usulkan kepada panitia itu. Sehingga mik misalkan jadi protokol le kubur nekangka lamun talqin suruh langsung nerjemah atau meresap dalam hati. Suruh kayak gitu. Terus pesan langsung petugasnya. Tenang ngomong ya, bagus itu. Kan tina terjemahan itu, keren itu, betul. La ilaha illallah, kayak gitu kan? Tidak ada Tuhan selain Allah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Dialah penguasa kehidupan dan kematian. Kayak gitu kan? Ya, ini doang. Iya, kemutuk langsung tekan. Kayak gitulah. Ya jarang sih ngono kono. Dit sai dengan tua, lamun ketuan calon menentuna pasti merene si pacu pecak. Mudah besan dengan mamban, wahana pacu pecak. Apa karena pecak udah tahu malak ini. Ya. Nah, ini ya. Jadi banyak istilah kadang-kadang kita doang kita paham. Ya, tentu je dia. Tinduk lenak ke apa artinya lenak ini ke lamun tinduk kan tahu tak tindi ini lenak ini apa tuh? Oh nyenyak ngarang itu ke tinduk lenak lenak ini nyenyak. Jadi memang bahasa Lombok ini memang luar biasa sampai-sampai kita sendiri bingung ya kayak gitu. Nah jadi begitu ya. Bagaimana triknya? Ya silahkan
banyak mengingat Allah, banyak mengingat mati. Yang artinya mengingat mati itu tidak akan menjadikan kita lemah terhadap kehidupan dunia, tidak. Tetapi dengan mengingat mati itu akan memberi penjagaan kepada kita, kepada pelakunya untuk apa? Menjalani kehidupan dunia itu dengan penuh kehati-hatian. Ya, fungsinya banyak mengingat mati. Jadi pejabat, kepeng penuh, tinggal tanda tangan miliaran. Ingat mati akan menjaga kita. Lamun turun tanda tangan kan selamat kita. Dia berurusan ke KPK kan gini deh. Ya. Kan banyak orang itu kepala desa misalkan pejabat ya kan tanda tangan. Akhirnya apa? Terhinakan dengan perbuatannya itu. Berurusan ya ke polisi, berurusan ke KPK dan sebagainya gitu. Ya coba anda ingat mati pira lalu saya kukakan dah hidup kini paling telu pirang sejelo sakelam ya itu pun betambunan misalkan wah ditebus nama malah ke ngono nah jadi kalau kita pikirkan mati udah aman kita, terjaga kita dalam berniaga, dalam berdagang. Dia terani licak, dia terani menipu di sana. Barang tara cacatnya sebut-sebut teh cacat barang teh dia terani ngono pun teh. Kenapa? Karena ingat mati. Ingat itu arak kiraman, arak katibin. Ya, ada pencatat yang senantiasa standby mengawasi amalan perbuatan teh. Ngono pun teh. Jadi bagus. Banyak mengingat mati itu banyak sekali faedahnya, banyak sekali manfaatnya. Bagus dia diri itu pastinya dan bagus juga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, wallahu taala a'lam wa a'lam. Lanjut. Pertanyaan si kedua. Arak sopo ulama dengan alim pernah mengijazahkan suatu amalan. Nah, pesannya dengan alim niki laun lamun kumate ya tabuk tiang amalan si sampiangku ini ya buka kuburku tiap tahun. Seandainya buka kuburku tiap tahun, kau nyangkul bilang tahun kan? Atau mungkin kunjungi kuburku setiap tahun begitu. Nah, lamun masih bagus jasadku, ya, berarti lanjutan wah amalan ini bagus, begitu kan? Lalu lamun hancur jawabku, lamun ini cocok, ya berarti ini bagus ini pentelahan. Sehingga suatu peristiwa terjadi. Ya suatu ketika embaslah kubur dengan alim ini dan nampak muridnya lekan dengan si alim ini. Embas kuburnya. Ya muridnya sudah meninggal, gurunya meninggal disusul dengan muridnya meninggal setelah mengamalkan dengan tetap mengamalkan ijazah amal-amalan yang diijazahkan oleh gurunya itu. Nah, singkat cerita, berapa tahun? 40 tahun meninggal muridnya ini. Embas kubur. Akan dia tenau, iya, tapi pokoknya embas kubur nah. Embas kubur nah wah. Jadi embas kubur nah. Nah, ketika nembas kubur nah muridnya karena si alim niki, ya, disaksikan bahwa jenazahnya itu masih utuh. Kain kafannya masih utuh. Pertanyaannya, kira-kira ngumbe ongkun amalan si ijazahna ino, ya. Si guruna ino, tipa muridna ino, amalik. Nah, itu pertanyaannya. Maka hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Salah satu cara Allah memuliakan seorang hamba, ya. Salah satu cara Allah memuliakan seorang hamba itu ketika dia meninggal dunia jasadnya tidak tersentuh oleh tanah ya. Sehingga yang biasanya kalau orang meninggal dunia yang menjadi temannya adalah cacing, ulat ya. Nah, ada sebagian manusia yang tidak semua manusia ya, ada sebagian manusia yang Allah berikan keistimewaan dengan apa? Dengan cara jasadnya itu dilindungi, jasadnya itu dimuliakan. Dengan cara apa? Dengan tidak disentuh oleh tanah. Ada yang seperti itu. Ya, ada. Nah, itulah salah satu cara Allah memuliakan seorang hamba. Kan digambarkan dalam hadis seperti itu. Lamun cengi saran pegawaian manusia ketika dia tolang dayang ini, tolang dayang ana nih. Iya, tolang dayang ini bes malak be apa namanya?
Oh besai. Dula pindah tempat. Beselewanan. Beselewahan. Nah, sampai digambarkan tolang daang ini beselewahan. Saking kerasnya himpitan, tanah itu remuk. Beselewanan, beselewahan. Apa-apa harana pokoknya ya wah. Ndih. Ya, sampai seperti itu digambarkan bentuk siksaan dengan siaran di dalam kubur. Kah. Tepolak doang. Nih jamaah ibu-ibu. Wah ide kedarsot. Pola. Sakit apa ndek? Kedarsot doang kan? Polak sekedik doang nih. Dia tuh lalu nguruti boy sehat biasa. Sakit apa ndek? Ke neka ngumbe lamun tolang dayang ini beselewanan. Ngumbe dapna. Ndek nerekok malak anu jenana. Ya. Apa jagaran? Dia ada polak malak ngumbe ongkune datang tipe tukang urut dan negara ini tulak bagus. Bukan remuk, beselewahan. Beseberangan. Apa? Coba carikan kita bahasa Indonesianya yang bagus, ya. Ngono wah. Beselewanan. Yang di tulang rusuk yang di kanan ke kiri, tulang rusuk yang di kiri ke kanan. Karena himpitan dari tanah itu. Ngono ongkun pendait dengan sedalam kubur. Terus siaran sepo panjang lamun wah mau siksa lekan beruna kecelbuk oleh kubur itu sampai datang kiamat ngeno diri. Awal itu makanya awal dari kehidupan yang sungguhnya. Sehingga orang-orang di kubur yang mendapatkan siksa itu mengatakan apa? Jelapan si datang kiamat, jelapan si datang. Wah dia ku tahan. Ongkatnya dengan sedalam kubur si mau siksaan. Ternyata apa? Ketika datang hari kiamat justru lebih parah lagi yang dia dapatkan. Coba. Dan dia akan menunggu penantian masa sulit, masa sakit seseorang dalam kubur itu selama umur datangnya kiamat. Kalau misalkan temate 2023, ya, kiamat misalkan ya kita katakanlah 100 tahun lagi. 100 tahun dengan doang dapat kubur. Lamun 100 tahun. Lamun siu tahun dia akan merintih kesakitan. Wah belum gudang hidup siaran sakit tambah rumah sakit. Wah, sebagian besar sudah ya. Lebale wah ke opname lebale, wah sakit otak lebale misalkan. Ngumbe dapat sakit otak atau sakit gigi sekelem doang, coba. Sakit gigi sekelem doang. Ya. Aida, aten temilu sakit, otak temilu tengel. Ya, awak temilu demam. Siaran sakit. Kekelem dia tini-tindo. Baru semalam. Ngumbe lamunnya beratus-ratus tahun. Bagaimana kalau itu dirasakan beribu-ribu tahun? Ya. Nah, dan ini hak dan ini pasti akan ditemui oleh setiap umat manusia. Tetapi ketika manusia itu mendapatkan nikmat dari Allah, maka kuburnya itu akan meluas sejauh mata memandang. Belian lekan balende sehingga 5 euro belian. Belian lekan balende sehingga beli sesopok. Ya, itulah balasan yang Allah akan berikan bagi hamba-hambanya yang saleh seperti itu. Ya penekari tangka sepinter-pinter manusia, secerdas-cerdas manusia, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang selalu mengingat yang namanya mati, wa ahsanuhum lahu isti'dadan, dan dia mempersiapkan dirinya berjumpa dengan yang namanya kematian dengan persiapan yang terbaik. Begitu. Nah, lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Nah, nak ngumbe nih. Lamun dengan mata ingat, kalau orang tua ingat mati kan biasalah ya. Karena karang semendak anak mati. Dengan tua. Anak kita sih masih bajang nih, belum menikah pula gitu ya kan. Ingat mati lah, gimana ceritanya? Bisa jadi nggak semangat kita. Bagaimana yang seperti itu? Oh, justru dengan masa muda banyak mengingat mati membuat kita semakin mulia, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia.
Mbak buktina lamun tepenuh ingat mati sugul telekan jebak balente dek terani betelak yang lalu bajang kan, apalagi teganteng rambut gondrong misalkan ya, kumis maco gitu keluar dia terani ngene pun teh. Kenapa? Karena dia merasa dirinya diawasi dengan yang namanya kematian. Adik-adik tiang seingas-ingas iya si dedar-dedaran denarani pamer-pamer lalu lamun ingat jalan mati. Apalagi ke anak mangken ya Allah bejigar-bejigar lamun sugul si aran ti parurung ngodo Honda itu pun Honda singgaan netayakang banele julu kesetue ngebut-ngebutan dan sebagainya parana dina negan mati. Tapi pada akhirnya mati bawa tombong dam kan selesai urusan. Nah pada saat seperti itu ya anak muda yang senantiasa ingat dengan yang namanya mati, itulah dia yang akan terjaga. Mulia dia di hadapan Allah dan disegani di hadapan manusia. Ya, ngeraos denerani tinggi lalu raosnya selalu tawadu. Membuat orang-orang jadi penasaran, siapa sih cowok itu? Cool banget, gitu ya kan? Cool banget, ngomongnya sedikit, ya. Dari raut wajahnya kelihatan soleh banget, gitu. Kayak calon imam yang paling pas deh. Kan kayak gitu ya. Ya, akhirnya banyak ya dedare-dedare pada antri. Tinggal si cowok bikin undian. Barang siapa yang siap hidup seperti keinginanku, ayo sudah kita ke KUA kan gitu. Ya, enak. Kalau bajak itu ingat yang namanya mati. Dia lamun terketuan dengan tua si mangkin, ibu-ibu nih ke bapak-bapak suah berdua bija nih, bija nina. Mbe meletan pelungguh dan mau menontu mama si bejigar kenca mama si soleh ruana. Pasti jawabannya soleh. Ya. Ngumbe adakan pelungguh dah mau menontu si kalong emas sugi lagu baka jengil kenca dengan mama sini na berdua emas lagu pocu ngode huruf o pocu ke ya kan. Nah lamun janana ya si mama sugi kenca pacu kan ngeun di lagu kan jarang sih